Jumpa kembali di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Apa Untungnya Bersandiwara dengan Kolektor. Pada kesempatan yang luar biasa ini, tepatnya di tanggal 15 Januari 2024 di hari Senin. Saya spesial membuat video ini karena teringat sebuah komitmen dengan seseorang bahwa pertama kali komitmen yang saya ucapkan adalah setiap hari Senin saya akan mengupload satu video YouTube. Dan karena ini tepat di hari Senin, walaupun kemarin di hari Minggu saya sudah mengupload di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation, tapi hari ini saya spesialkan buat khusus untuk memenuhi janji yang sudah saya ucapkan. Apalagi Senin ini adalah Senin yang cerah di pagi hari tanggal 15 Januari 2024. Saya sangat prihatin dengan banyaknya pemirsa penonton kanal YouTube Oma Solusi Indonesia yang merupakan keluarga besar Oma Solusi Indonesia yang mengirimkan video record ketika ada debt kolektor yang melakukan penagihan dengan mendatangi tempat rumah atau mungkin tempat bekerja yang barangkali memang kondisinya debitur tidak tinggal di rumah tersebut, mungkin sudah pindah, tapi alamat korespondensi atau alamat ketika dia mengeplay formulir kartu kredit itu tercantum. Di sini saya akan menyetelkan dulu 3 penggalan video record yang sudah saya mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan, keluarga besar Oma Solusi Indonesia, melalui mentor kita yang handal mengusung Oma Solusi Indonesia Studio Surabaya. Kejadiannya di Surabaya, di mana inti dasarnya adalah ada rumah yang ditinggali oleh orang tua dari debitur yang saat itu sedang macet. Akan tetapi debiturnya yang saat itu sedang macet itu memang mungkin sudah tidak tinggal bersama orang tuanya, tapi karena alamat ketika pengeplayan atau pengajuan di formulir kartu kredit yang saat ini sedang bermasalah itu tertulis di alamatnya orang tua yang saat ini ditinggali, sehingga orang tuanya lah yang kena efeknya. Dan saya masih terheran-heran kenapa banyak sekali intrik-intrik yang harus diterapkan dalam menghadapi
kolektor, khususnya debt call ataupun desk call. Saya katakan sekali lagi, kenapa harus menerapkan intrik-intrik hanya untuk berhadapan menemui debt call atau desk call. Kalaupun misalkan anak yang ditagih ini, debitur yang saat ini saya menunggak, memang tidak ada di tempat, bolehlah Anda untuk segera memberikan nomor handphone anaknya, sehingga tidak ada perdebatan yang sangat-sangat membuat orang tua tadi mengalami sebuah trauma, orang tua tadi mengalami sebuah kejengkelan, kedongkolan, emosi, dan ini sangat rawan memancing salah langkah orang tua. Emosi itu diprovokasi oleh debt call, bisa terjadi baku hantam. Kalau yang pertama kali memukul debt call-nya itu golden ticket. Tapi yang runyam kalau yang pertama kali memukul itu adalah keluarga debitur ke kolektor. Jadi di kitab hukum pidana, penganiayaan itu yang menjadi tolok ukur sebagai penganiaya adalah siapa yang mulai memukul awal. Dan saya berikan lagi sebuah wacana edukasi. Ini bukan menanggapi video yang saat ini sedang Anda tonton yang akan saya setel segera, tapi ini berguna bagi Anda-Anda yang mungkin memang kesehari-hariannya bekerja dan masih tinggal bersama orang tua, atau siapapun sehari-hariannya bekerja dan di rumah itu mungkin ada istri Anda mungkin, atau kebalikannya, yang bekerja itu istri Anda dan di rumah itu ada suami, atau yang bekerja itu ada orang tua kandung atau orang tua mertua, atau adik, atau ART sekalipun. Saya sudah memberikan sebuah tips. Ada 2 cara untuk memotong chance terjadinya komunikasi atau debat kusir antara orang rumah dengan debt call. Cara yang pertama adalah supaya orang rumah tidak terlalu banyak diinterogasi, orang rumah tidak terlalu banyak diprovokasi oleh debt call. Cara yang pertama, kalau Anda mau cara yang ekstrim, buatlah sebuah papan pengumuman yang saya ibaratkan biasanya itu papan pengumuman kayak PLN, nomor PLN, meteran PLN, atau meteran PDAM bulan Juni 2024, awal sekian, akhir sekian. Atau papan seperti gas masih
gas kosong. Itu fungsinya untuk memberitahukan pedagang gas yang lewat. Jadi tidak asal main dingtong, asal dodok-dodok. Petugas atau PLN, petugas PDAM tidak perlu ketok pintu untuk melihat meteran listrik ataupun meteran air. Penjual gas tidak perlu asal dingtong hanya dengan melihat gas masih atau gas kosong. Di sini kalau Anda mau mengikuti apa yang pernah saya alami, ketika saya ada, papan itu tidak saya pasang. Karena kalau kolektor datang, itu artinya saya ada di tempat dan saya bisa menemui. Tapi kalau ketika saya keluar atau tidak berada di rumah, itu dulu ya. Kalau yang sekarang saya sudah tidak menggunakan seperti itu. Saya hanya memberikan sebuah instruksi kepada ART, kartu nama, di mana ada nomor handphone saya. Jika ada kolektor datang, kasih kartu nama ini untuk telepon ke saya, membuat perjanjian kapan mau datang. Sedangkan yang zaman dulu, saya menggunakan triplek. Saya tulis, saya kuas pakai cat, saya kuas kepada para kolektor. Saat ini saya tidak berada di tempat. Jika ingin menghubungi Hani Tejo Wahyono, silahkan telepon di +62 851 00 51 7473. Jadi kalau saya keluar rumah itu saya pasang. Jadi dia bisa baca karena di depan pagar rumah saya. Tapi ketika saya sudah balik ke rumah, papan itu saya cabut. Itu kalau mau pakai cara ekstrim. Dan cara ekstrim ini, kalau Anda merasa itu mempermalukan diri Anda, ya berarti Anda masih baperan. Anda masih belum bisa menoto hati. Tapi dengan Anda mau mendeklar demikian, itu artinya chance kolektor untuk inginnya membuat gaduh ke kompleks tetangga atau inginnya membuat kita supaya minder, malu kepada tetangga, kepada RT atau kepada siapapun yang lewat di rumah kita, itu patah dengan sendirinya karena kita sudah memberikan pengumuman bahwa saat ini saya sedang tidak ada di rumah. Dan kita sudah menggunakan hal tersebut, artinya kita mengakui bahwa saat ini kita sedang berurusan dengan penagihan lapangan karena adanya sebuah tunggakan hutang kartu kredit. Jadi sudah tidak ada chance RT, tetangga kita, atau bahkan petugas gas, penjual gas, petugas meteran PLN atau petugas meteran PDAM yang tidak mengerti ketika kita pergi ya sudah ada tempelannya tadi. Atau kalau Anda belum sampai hati dengan cara yang ekstrim, padahal ekstrimnya ini adalah membawa sebuah banyak advantage, Anda bisa menggunakan sebuah surat tertutup. Jadi Anda membuat surat banyak di amplop, tulisi kepada para kolektor. Itu bagi yang macetnya kartu kredit
lebih dari satu bank. Tapi kalau Anda macetnya kartu kredit atau KTA itu hanya satu bank, ya langsung ditulis kepada kolektor. Misalkan bank yang macet itu adalah DBS. Kepada kolektor misalkan yang macet itu adalah CMB. Kemudian di dalamnya amplop tertutup itu, saya saat ini sedang tidak ada di rumah. Untuk agar supaya kunjungan berikutnya bisa bertemu dengan saya, silahkan hubungi nomor WA +62 85100517473 untuk membuat janji bertemu. Sekian dan terima kasih. Tulis nama debiturnya, Hani Tejo Wahyono. Ini umpama saya. Kalau banknya yang macet lebih dari satu, ya berarti Anda buatnya surat itu idealnya lebih dari 3, atau paling tidak sama dengan bank yang macet. Misalkan banknya yang macet 5, ya Anda buat 5. Anda bisa titipkan ke ART, Anda bisa titipkan ke orang rumah, yang pada dasarnya ketika orang rumah tadi didatangi oleh kolektor, itu tidak perlu banyak komunikasi. Ting tong atau ketok ketok, dok 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 dok. Siapa ya? Kan pasti begitu. Mungkin jawabannya, saya dari petugas bank, kolektor bank DBS. Ya, mau ketemu dengan siapa ya? Jadi itu harus ditanyain dulu. Saya mencari Pak Hani Tejo Wahyono. Dan ketika 2 pertanyaan tadi sudah dijawab oleh kolektor, siapa ya? Saya kolektor DBS. Mau ketemu dengan siapa? Saya mau mencari Pak Hani Tejo Wahyono. Petugas kolektor tadi cukup dikasih surat. Jadi orang rumah, entah itu ART, entah itu sang istri, atau entah itu sang suami, entah itu sang anak, entah itu sang bapak atau sang kakak atau sang adik, cukup cari Pak Hani. Ini silahkan, sudah titip surat untuk Anda. Nah, kalau jumlah yang macet itu lebih dari satu bank, ya dulu Anda harus baca dulu amplopnya yang sudah disiapkan tadi. Dari bank mana? DBS, ya kasih DBS. Dari bank mana? CMB, ya kasih CMB. Atau kalau Anda tidak mau repot, kalau macetnya itu lebih dari 5 bank atau lebih dari 2 bank atau lebih dari itu, cukup kepada para kolektor bank. Jadi tidak perlu metani ketika memberikan amplop tadi kepada para kolektor bank. Jadi tidak perlu dikasih judul DBS, tidak perlu kasih judul CMB. Pak Hani sudah titip ini, silahkan baca dan silahkan menemui Pak Hani sesuai instruksi. Dah, pemilik rumah langsung saja menutup pintu. Tapi mayoritas kolektor itu memanfaatkan ketika penghuni rumahnya sedang bersih-bersih di halaman, atau mungkin sedang menerima paket, atau mungkin sedang nongkrong di luar, atau mungkin sedang masuk dari pergi, atau mungkin sedang mau keluar dari rumah untuk pergi. Itu biasanya mereka memancing-mancing, atau biasanya bahkan mereka ini berani memfitnah
atau biasanya mereka berani untuk membuat alibi. Tadi saya sudah ke kantornya Pak Hani tapi tidak bisa bertemu. Atau mungkin setelah dikasih telepon nomor, dikasih amplop tadi bahwa suruh menghubungi nomor handphonenya Pak Hani, itu bisa jadi beberapa menit kembali lagi ke rumah, ini Pak Hani tidak bisa dihubungi. Dan jawaban orang rumah cukup singkat, ya nanti dicoba lagi. Yang penting itu sudah ada instruksi dan Anda tidak perlu untuk berkomunikasi dengan saya. Jadi kalau Anda sudah mau melakukan begitu, bagi orang yang tidak menghindar oleh kolektor, tapi bagi orang yang menghindar oleh kolektor, dan video yang saat ini sedang Anda tonton saya akan putar segera, itu sangat runyam dan membuat orang yang ada di rumah ini trauma, depresi, dan banyak beradu debat kusir. Satu lagi pesan saya sebelum saya mensetelkan 3 potongan video. Ketika penghuni rumah keceplosan, kalau Anda buat onar, saya akan lapor polisi. Ini yang benar-benar saya garis bawahi. Kalau Anda membuat onar, saya akan lapor polisi. Dan ketika Depkol tadi menantang, laporlah polisi, laporlah polisi, Anda pasti langsung tidak berkutik, diam 1000 bahasa. Seperti yang video yang akan saya setel ini, memang tidak ada unsur pasal pidananya. Jadi yang mau dilaporkan polisi apanya? Dan ketika kolektor membentak atau membuat malu atau membuat kacau atas ucapan Anda yang sudah terlanjur terucap, saya akan laporkan polisi. Jika Anda buat onar, laporlah polisi. Itu jawaban. Oke, saya akan lapor polisi. Tapi kalau Anda sudah membuat sebuah tindak pidana, Anda mungkin kalau berani pukul saya dulu, setelah itu saya akan lapor polisi, visum, dan itu make a wish Anda akan saya penuhi. Atau kalau tidak, Anda teriak-teriak sekeras mungkin, anakmu tidak bayar utang, sebutkan namanya anak, sebutkan nama lengkapnya, dan itu bisa saya carikan celah untuk pasal pidana pencemaran nama baik. Tapi kalau Anda cuman ngomongnya cuman tidak ada penjelasan nama anak dan lain sebagainya, hanya oceh-ocehan biasa, itu saya tidak bisa lapor polisi. Tantang begitu. Jadi kalau saya bilang mau lapor polisi dan Anda bilang laporlah polisi, ya kamu yang gentleman, buatlah sebuah tindak pidana dulu. Atau tuh, saya punya sangkar burung, tatap itu sangkar burung, hantam itu sangkar burung, dan nanti itu akan saya laporkan sebuah tindak pidana pengrusakan. Atau saya ini mau masuk, saya tinggal masuk, Anda gembrong-gembrongo, dan itu nanti ada pasalnya pencemaran nama baik atau perampasan kemerdekaan seseorang. Tapi kalau Anda cuma oceh-ocehan begini, itu berarti yang nyalinya bodong itu kamu. Bagaimana saya bisa lapor polisi kalau Anda cuma hanya melakukan hal-hal yang beraninya asal bunyi tapi tidak melanggar pasal pidana? Itu saja yang ingin saya perjelas. Dan kemarin saya mengupload contoh sebuah ruang untuk bertemu dengan
debt call, ada satu komen, "Saya tidak punya ruangan seperti ini, Pak. Bagaimana?" Kepada yang pengkomen di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation dan yang belum melihat contoh ruang bertemu dengan debt call, ruang bertemu dengan debt call itu tidak diwajibkan seperti yang saya punya atau saya miliki. Anda cukup mencari sebuah ruang yang dimana ada pintunya, pintu pagar, jadi Anda masukkan dia di teras pun oke, dan setelah itu digembok sehingga orang yang di luar teras tidak bisa tahu rekannya yang dimasukkan dalam ruangan tersebut. Dan yang kedua, Anda tidak perlu mencari fasilitas yang ekstrim. Bila perlu dikasih dingklik itu kursi pendek. Bila perlu kasih kloso. Kloso itu adalah alas untuk duduk, tikar. Cuman tikarnya jangan yang besar ya. Nanti malah dia tiduran di situ. Dan Anda harus melihat simulasi hadapi debt call di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia ini, cara-cara menanganinya, sehingga Anda tahu apa yang saya bicarakan di video contoh ruang bertemu dengan debt call. Kira-kira itu saja untuk video yang saat ini saya buat di tanggal 15 Januari 2024, tepatnya di hari Senin. Dan selamat menyaksikan video ini. Nanti saya akan upload di akun Instagram Osi Catatan Kehidupan. Silahkan menyaksikan. Saya tuh udah nggak tahu mas kemana. Saya itu sepupunya, saya tuh kerja di sini. Saya tuh nggak tahu deh di mana. Kalau saya tahu, saya teleponkan. Kamu tahu tapi nggak mau ngasih tahu, beda. Lah, Suruh dibayar. saya juga datang ke sini baru, saya tanyain. Hidup sampai lapor polisi, Jokowi sekalian. Hidup udah baik, malah dibuat susah. Karena kasih jalannya baik. Tapi sampai lapor sama malaikat anak sampai untuk nyutang, biar jangan disiksa di neraka. Jangan sama polisi ngelapornya. Orang benar itu apa? Kalau kita masuk neraka itu. Siapa yang nentuin? Sampai mau nggak? Kalau mengatakan uang itu namanya apa? Cara berapa? Sampai nggak tahu sih anak-anak, jangan ngomong gitu. Anak sampai itu telepon, jangan tutup-tutupin kalau punya salah. Anak sampai itu baik buruknya itu tetap diakuin, jangan nggak diakuin. Apa ngasih? Oke, itu penggalan yang pertama. Anda bisa lihat kalau Anda bersandiwara dengan kolektor, tidak tahu nomor teleponnya dan sebagainya, khususnya pada bagi debiturnya, kasihan orang rumah Anda, kasihan mungkin orang tua Anda, kasihan mungkin istri Anda, kasihan mungkin anak Anda, kasihan mungkin kakak atau adik Anda. Itu menjadikan harus bersitegang dengan kolektor.
Jadi semoga hal seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Ini yang kedua. Sampai itu mau lakukan silakan Pak, tak tunggu Pak. Gara-gara sampean warga terganggu. Warga lu terganggu gara-gara naik sampean. Kamu jangan terganggu. Warga yang lain kamu buat jadi terganggu. Kooperatiflah jadi manusia Pak. Emangnya kok Pak Heru. Senang ya. Penagihan ini terjadi beberapa hari yang lalu. Debt call-nya dari Bank Bukopin, dan kesalahannya lagi adalah orang rumah tidak meminta data atau tidak meminta surat tugas. Seharusnya ini kita bisa mengambil situasi yang bagus, barter. Saya kasih nomor telepon anak saya kasih alamat rumah anak saya, tapi saya mau tahu Anda siapa dulu. Kalau dengan begitu, itu untuk memancing ketika dia sudah menggunakan strategi ingin mencemarkan nama baik. Jadi itu yang salah kaprah. Datang tidak ditanyai, tidak ada debat kusir yang mutu, yang bermutu. Seharusnya Anda tanya, Anda tuh siapa bertiga? Mana surat tugasnya? Mana identitas Anda? Dan nanti saya setelah kamu memberitahukan itu, saya beritahukan nomor handphone anak saya. Dan ketika itu sudah Anda kantongin, untuk proses kepolisian, lapor polisi dengan sebuah pemberian penuduhan atau penyangkaan pidananya, pasal pidananya jelas. Ini adalah yang terakhir. Selesai. Itulah omong besarnya kolektor. Saya lebih senang kalau ada polisi di sini. Tapi jika itu Anda realisasi, mereka akan kacau balau. Karena mereka itu saat ini di Indonesia, dengan adanya macam banyak pinjaman pinjol dan sebagainya, kolektor profesi kolektor yang arogan ini, yang menuju ke premanisme ini, menjadi sampah masyarakat. Dan Pak Kapolda sudah mengatakan, Pak Kapolda di Jakarta, jangan pernah gentar untuk memerangi premanisme dari penagihan kolektor. Jadi itulah inti video yang saat ini saya buat. Harapan saya Anda tidak perlu bersandiwara dengan kolektor. Bersandiwara pindah rumah, bersandiwara sudah tidak bekerja di PT ini, dan lain sebagainya. Karena itu lambat atau cepat akan ketahuan. Dan ketika itu ketahuan, kolektor akan semakin besar kepala. Oh, debitur ini takut dengan kami. Dan ketika itu terjadi, terornya semakin ganas. Tapi kalau Anda sudah mendeklar, saya tidak takut bertemu dengan Anda, tidak perlu bersandiwara, tidak perlu men-setting saya tidak tinggal di sini, tidak perlu men-setting saya sudah tidak bekerja di sini, maka semua urusan yang tidak Anda hindari, tidak Anda lepas dari ketakutan, maksudnya Anda berani untuk keluar dari zona nyaman, Anda tidak lari dari kenyataan, itu malah jauh lebih cepat untuk selesai.
Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda diberkati dan penuh dengan sukacita. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.